Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tiana dari kelas D semester 4 Pendidikan Agama Islam Kampus IAIN Palopo. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pada malam hari ini saya membuat video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni teknik pembelajaran berbasis IT. Yang dimana dalam video ini saya akan membahas beberapa hal, diantaranya tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, terkait dengan kata ikhlas, sabar, dan pemaaf, sebenarnya itu adalah ketiga sifat yang memang harus dimiliki oleh manusia untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang makna daripada kandungan beberapa surah yang membahas tentang ketiga daripada poin yang saya sebutkan tadi, yang dimana ada ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 146 yang membahas tentang ikhlas, yang dimana dalam surah tersebut itu mengandung beberapa poin. Pertama, poin perintah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah An-Nisa 146 tersebut itu terkandung bahwasanya ketika kita melaksanakan suatu hal, kita melaksanakan sebuah ibadah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 153 yang membahas tentang sabar. Di dalam surah Al-Baqarah 153 ini mengandung makna bahwasanya kesabaran itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan, karena untuk mencapai daripada kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan sebenar-benarnya penolong adalah sabar dan sholat. Kemudian surah Al-Imran ayat 134 yang membahas tentang pemaaf. Di dalam surah Al-Imran 134 tersebut terdapat beberapa unsur pokok yang menjadi pembahasan yang terkandung dalam surah tersebut. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan infak, perintah untuk memberikan sedekah dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan sempit sekalipun. Kemudian yang kedua, yakni kita diperintahkan untuk memiliki jiwa pemaaf. Kita diperintahkan untuk saling mencintai satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain. Apabila ada salah satu orang yang telah menyakiti kita, maka kita dianjurkan untuk berlapang dada dalam memaafkan orang tersebut. Nah, adapun contoh yang akan saya paparkan terkait daripada ikhlas, sabar, dan pemaaf, yakni yang pertama adalah contoh dari ikhlas. Contoh ikhlas yang menjadi tindakan kita sehari-hari, yakni ketika kita akan melaksanakan sebuah ibadah. Saya analogikan kita akan melaksanakan sholat. Maka kita sholat itu harus menanamkan di dalam hati kita bahwasanya saat ini saya melaksanakan sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengharapkan pujian dari siapapun, dari teman saya, dari keluarga saya, dari orang-orang yang melihat saya, tapi saya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang tersebut. Itu adalah ikhlas.
Ketika kita menolong sesama kita, namun ternyata dalam hatinya kita terbesit bahwasanya di sini saya mengharapkan ketika nanti saya membutuhkan bantuan, dia akan menolong saya. Ketika saya membutuhkan bantuan, dia harus ada seperti saya menolong dia. Itu bukan sebuah keikhlasan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, tapi ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, bahwasanya saya menolong Anda dan yang akan membalas saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Membalas apa yang saya berikan kepada Anda, seperti itu. Kemudian contoh untuk sabar. Nah, ketika kita mendapati sebuah problem dalam kehidupan kita sehari-hari, maka disitulah kategori sabar yang sangat berperan untuk kita. Karena sabar itu bisa diartikan sebagai peredam emosi. Ya, saya katakan sebagai peredam emosi. Karena di situ titik kesabarannya kita akan timbul di saat kita mendapatkan sebuah problem, kita mendapatkan sebuah masalah, kita mendapatkan sebuah ujian. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi daripada masalah tersebut. Nah, seperti itu. Dan ketika contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memiliki sebuah keinginan, ada sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi, namun tidak langsung terpenuhi seperti itu, maka kita dianjurkan untuk bersabar, untuk terus berdoa dan sholat dan berdoa, sabar menunggu sampai Yang Maha Kuasa mengabulkan daripada apa yang kita butuhkan itu. Kemudian contoh untuk pemaaf. Contoh untuk pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari dapat saya analogikan seperti ketika kita memiliki sebuah teman, kita memiliki sebuah kerabat yang dimana itu memiliki sebuah kesalahan yang besar, yang menurut kita itu dapat membuat sakit hati kita, yang menurut kita itu memang tidak layak untuk dia lakukan seperti itu, menjadi sebuah kesalahan yang besar untuk yang dilakukan. Nah, maka di situ perannya kita tidak boleh marah kepada orang tersebut, kita tidak boleh menaruh dendam kepada orang tersebut. Dengan cara kita apa? Kita hanya bisa berlapang dada, memberikan maaf kepada teman kita, memberikan maaf kepada kerabat kita tanpa harus membuat masalah, tanpa harus membalas daripada apa yang dia lakukan, dan tanpa harus menaruh dendam kepada orang tersebut. Dan itulah beberapa contoh dan kandungan-kandungan singkat yang terdapat di dalam beberapa surah terkait sabar, ikhlas, dan pemaaf yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Dan apabila ada kesalahan, maka saya mohon untuk diperbaiki, dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan yang dapat menyakiti hatinya teman-teman selama menonton video ini, maka saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran yang saya ucapkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang saya perbuat itu datangnya dari diri saya sendiri. Kemudian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.